Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di acara saya yaitu Persuasi bersama Akmal. Dan saya sendiri sebagai narasumber. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Durasi video ini berkisar antara 10 hingga 15 menit. Dan topik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara menghargai lingkungan dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan saya bicarakan, saya ingin menjelaskan sedikit riset dari NASA tentang perkembangan bumi dalam abad terakhir ini. Dalam satu abad terakhir, suhu di planet ini, di bumi kita tercinta, meningkat sekitar 1,8 derajat Fahrenheit, atau kalau disamakan dengan Celcius itu 1 derajat, yang membuat rekor sejak abad pertengahan 1800-an. Hanya ada satu rekor yang memecahkan tingkat suhu panas ini, yaitu dari tahun 1997 hingga tahun 2003. Faktanya, 14 tahun terakhir tercatat memiliki panas tertinggi di dunia. Panel PBB tentang perubahan iklim memproyeksikan bahwa suhu global akan naik mulai dari 3 sampai 10 derajat Fahrenheit pada akhir abad 20 ini. Cukup untuk membuat seluruh es di kutub utara itu mencair. Jika lapisan es mencair, maka sebagian besar perbatasan negara kita akan terendam oleh air. Monumen, bangunan besar, serta rumah dan kehidupan akan berada di bawah air, terutama di ibu kota negara kita yaitu DKI Jakarta. Jadi untuk kita ketahui bahwa pemanasan global itu sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi ini. Jadi bagaimana kita sebagai manusia untuk dapat membantu menyelamatkan planet ini dimulai dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan. Sebenarnya untuk melakukan penyelamatan global ini, kita semua tidak perlu melakukan hal-hal yang rumit. Dimulai saja seperti kita membuang sampah pada tempatnya, rajin menanam pohon, dan mengurangi polusi-polusi yang ada di dunia ini. Kita bisa dapat membuat bumi ini terlihat lagi lebih segar daripada yang semestinya. Menanam pohon ini sebenarnya tidak terlalu sulit dari yang kedengarannya. Bergabunglah atau bentuklah sebuah kelompok untuk penghijauan yang ada di dunia ini. Ketika sudah dewasa nanti, pohon-pohon yang Anda tanam tersebut akan menjadi pohon dewasa yang membantu Anda untuk menyediakan oksigen yang lebih banyak di dunia ini. Anda juga bisa sebagai proses untuk melakukan hutan hijau, reboisasi, dan lain-lain. Lalu fungsi dari hutan lindung tersebut, hutan hujan, itu bisa juga Anda manipulasi dengan cara menghijaukan jalan-jalan dengan tidak ada pohon di jalan. Itu cukup untuk membuat asap-asap polusi itu terlalu menyebar. Jadi sehingga pohon-pohon yang Anda tanam itu dapat mengurangi polusi-polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Sesuatu yang sederhana seperti ini, daripada naik mobil pribadi karena terlalu banyak kan mobil pribadi tersebut, mending Anda bisa Anda bisa menggunakan transportasi umum seperti bus ataupun angkutan umum lainnya. Lalu kalau untuk zaman sekarang seperti di ibu kota kita kan sudah ada yang namanya kereta listrik. Nah, di kereta listrik itu Anda tinggal memanfaatkan kereta tersebut sebagai transportasi hari-hari Anda. Lagian tiketnya sepertinya tidak cukup mahal tiketnya dalam penggunaannya, tidak seperti bahan bakar mobil yang tibanya kalau apalagi untuk di kota padat 200.000 seminggu itu kan belum cukup lagi. Jadi Anda bisa menghemat polusi dan Anda juga bisa menghemat penggunaan uang pribadi. Selanjutnya, ada gerakan gunakan kembali dan daur ulang. Cukup dengan mendaur ulang apa plastik-plastik yang sudah Anda beli sebelumnya, itu sama saja dengan membantu dalam menyelamatkan bumi. Kadang produk daur ulang ini dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Contoh saja seperti paper bag yang untuk belanja. Daripada membuang-buang uang sekitar Rp500 sampai Rp1.000 untuk membeli per plastik setiap Anda belanja di mall, Anda bisa menggunakan paper bag ataupun tas-tas lainnya yang sudah ada di rumah
untuk menghemat pengeluaran serta membantu penghijauan. Anda bayangkan kalau penggunaan plastik itu tidak bisa dihancurkan dalam waktu puluhan tahun. Plastik itu bahkan bisa ratusan bahkan ribuan tahun hanya untuk mencari tanah. Lagian kalau misalnya di plastik itu dibakar, itu juga dapat menyebabkan polusi udara yang dapat merusak ozon. Oleh karena itu, lebih baik kita semua menyerukan bahwa gerakan daur ulang serta menggunakan kembali barang-barang yang sudah dipakai agar dapat melindungi bumi kita. Lalu kalau lingkungan ini kan terbagi atas dua, yaitu lingkungan biotik, lalu lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu sama seperti pohon, hewan, dan lain-lain yang memiliki kehidupan. Lingkungan biotik itu dapat menyeimbangkan ekosistem yang ada di dunia. Contoh saja seperti komplek mangrove yang ada di tepi sungai, di tepi laut. Itu dapat membantu untuk mencegahnya terjadi abrasi laut, abrasi karang, lalu juga dapat menjadi sebagai sumber kehidupan biota-biota kecil yang ada di sana seperti udang dan lobster. Anda dapat memanfaatkan pohon mangrove tersebut sebagai alat untuk peternakan dari hewan-hewan laut tersebut dan juga dapat membantu mencegah dari abrasi karang. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang abiotik. Abiotik tersebut merupakan seperti batu, tanah, dan air. Mereka itu sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh, manusia, hampir 100% manusia menggunakan air dalam setiap harinya dalam berbagai kegiatan. Contoh seperti mandi, makan, minum, dan membersihkan barang-barang yang ada. Bagaimana jika air tercemar polusi? Tentu saja sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Air bersih itu sangat diperlukan di dunia, terutama di benua Afrika sana. Mereka sangat kekurangan air bersih, hingga perlu membuat alat filtrasi untuk air. Oleh karena itu, daripada kita mensia-siakan air yang sudah banyak, lebih baik kita menjaga dan terus membudidayakan air tersebut tanpa berlebihan. Kalau untuk tanah, dalam menjaga kesuburan tanah itu, kita harus rajin-rajin menggemburkan tanah. Jangan biarkan tanah itu kering. Jangan biarkan tanah itu menjadi tandus. Karena tanah tandus itu tidak akan bisa ditanami oleh satupun pohon. Tanah dan pohon itu sangat berhubungan, bukan? Karena pohon hanya bisa tumbuh di tanah-tanah yang memiliki air yang cukup untuk tempat tumbuhnya. Oleh karena itu, pohon sangat bergantung kepada tanah tempat dia tumbuh. Oleh karena itu, silahkan rajin-rajin tanah itu dibersihkan atau jangan terlalu dieksploitasi seperti penambangan, karena penambangan itu kan dapat merusak struktur tanah. Oleh karena itu, setidaknya penambangan itu dilakukan sesuai dengan apa adanya yang didasari oleh hukum yang telah ditentukan. Dengan begitu, kita sebagai manusia dapat menjaga lingkungan kita. Jika semua orang berpegang teguh pada prinsip yang barusan saya sampaikan ini, kita akan melakukan hal hebat dengan melindungi bumi kita. Jadi, tolong pertimbangkanlah apa yang telah saya sampaikan pada saat ini sebagai pembelajaran kita dalam menghijaukan dunia pada hari-hari ke depannya, demi masa depan kita dan demi anak cucu kita yang akan menjadi generasi penerus di bumi kita ini. Oleh karena itu, kita harusnya mulailah dari diri sendiri. Waktu itu saya sempat mendengar dari TED Talk bahwa semua hal yang dilakukan itu cukup dilakukan saja. Jangan menunda-nunda atau jangan berbuat alasan untuk melakukan sesuatu. Waktu itu narasumbernya sempat menyebutkan tentang Leonardo DiCaprio. Dia itu membuat website fundraising dan website tentang penghijauan global dengan cara dia membuka web, meminta dana, dan dia itu menyuluhkan kepada orang-orang untuk mereboisasi terutama di bagian alam liar seperti di tanah yang tandus ataupun di laut. Yang dilakukannya itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya duit. Itu dilakukannya karena keinginannya sendiri. Itulah yang disebutkan bahwa kita sebagai manusia untuk melakukan sesuatu cukup lakukan. Jangan tunda-tunda
jangan buat alasan. Oleh karena itu, silahkan lakukan apa yang ingin Anda inginkan. Sepertinya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.